Level 1 sekarang kita sudah masuk di segmennya obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin seputar pentingnya communication skill and public speaking di era 4.0. Kita langsung saja ngobrolnya dengan narasumber kami malam hari ini. Ada Mas Agung Rahmatullah SE, NNLP, CPS, CASQ, CBNSPRI, dan beliau ini adalah seorang entrepreneur juga dari komunitas Inspiring Group. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Kak. Sehat Mas Agung? Dengan siapa saya berbicara? Dengan Bams. Oke, dengan Bams ya, Bams Hari. Salam kenal. Betul, salam kenal Mas Agung. Mas Agung, ini kita ngobrolin mengenai pentingnya komunikasi dan public speaking di era 4.0. Kenapa sih penting banget Mas Agung? Siap, oke. Sebelumnya saya izin membuka terlebih dahulu ya. Silakan. Baik. Sinyalnya ya, gimana suara saya aman? Suaranya aman Mas Agung. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, nama mak budaya, salam kebajikan. Oke, selamat malam semua pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta. Perkenalkan nama saya Agung Rahmatullah. Oke, boleh panggil saya Kak Agung, Mas Agung, Bang Agung boleh ya. Tapi jangan ditambahkan Kak Agung telah pergi ke Rahmatullah. Ya. Jadi kita sampai aja hari ini. Oke, kita akan membahas bersama host kita nih, ya Kak Bams Hari, luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Pentingnya komunikasi dan public speaking di era 4.0 ini, di mana kita sudah ketahui ya, di zaman sekarang ini serba canggih, serba cepat, ya kan? Di mana kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan era 4.0. Jadi era 4.0 itu di mana teknologi digital, kecerdasan buatan, konektivitas, dan integrasi sistem digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan juga produksi. Jadi kita ketahui lah ya, di sana kita melihat bagaimana teknologi-teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang, begitu cepat, ya, seperti itu. Nah, di balik itu, maka kita sebagai manusia harus bisa menyesuaikan. Bagaimana komunikasi kita juga harus efektif, harus cepat, harus cerdas, ya kan, dalam merespon segala sesuatunya. Nah, apa kaitannya antara pentingnya komunikasi dan public speaking? Penting di zaman sekarang atau di era 4.0, bahkan 4.0 ke 5.0 juga lebih benar-benar cepat sekarang kayak gitu. Nah, jadi ya, setiap pendengar di sini pentingnya komunikasi di era sekarang ini. Kalau kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka apa yang kita punya, apa yang kita ingin tawarkan, ya kan, akan sulit untuk meyakinkan orang lain. Kenapa? Karena komunikasi kita kurang pas atau kurang efektif, kayak gitu. Jadi pertama yang kita perlu pelajari itu bagaimana mengetahui komunikasi yang efektif. Oke, baru nanti kita akan belajar tuh tentang public speaking. Kita bisa berbicara di depan audiens, ya kan, dengan yang memang jumlahnya lebih banyak begitu. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu tentang pentingnya komunikasi. Dengan kita bisa komunikasi dengan baik, maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita harapkan, itu bisa disampaikan dengan baik. Akhirnya harapan kita juga bisa kita capai. Begitu, Kak Bang. Oke. Mas Agung, ini kan kalau bicara mengenai komunikasi ini kan penting untuk segala macam pekerjaan ya. Pekerjaan apapun pasti komunikasi nomor satu gitu yang harus kita kedepankan juga. Nah, gimana kalau public speaking ini bisa mempengaruhi karir seseorang? Apa yang akan terjadi, Mas Agung, kalau misalnya kita nggak pandai? Jelas sekali mempengaruhi, karena gini, perhatikan deh, lihat orang-orang yang sukses itu rata-rata mereka punya komunikasi yang baik, bahkan punya kemampuan untuk berbicara dengan baik di depan audiens ataupun di depan orang banyak. Contohnya pimpinan perusahaan. Mau nggak mau dia harus bisa tuh menyampaikan maksud dan tujuannya, harapan perusahaan kepada siapa? Para karyawannya, ya kan? Seperti itu. Jadi skill komunikasi, skill public speaking ini perlu dimiliki oleh kita. Oke. Nah, untuk pengaruhnya itu sendiri sangat berpengaruh ya. Bagi saya sangat berpengaruh, dan saya juga melihat orang-orang sukses
rata-rata itu punya kemampuan itu, seperti itu. Kayak gitu, Kak Bang. Oke. Nah, kalau bicara mengenai era 4.0, di mana digitalisasi itu sangat masif sekali sekarang gitu ya, dan apalagi sekarang serba mudah dengan adanya era digital. Tapi ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam berkomunikasi di era digital seperti sekarang ini, Mas Agung? Iya, betul. Sangat ada. Coba kita lihat dengan generasi dari baby boomer sampai ke milenial, ke Gen Z, yang namanya handphone kan sudah luar biasa ya, dianggap sesuatu hal yang biasa lah kita miliki. Dengan adanya teknologi itu sendiri, orang justru malas untuk bicara. Semuanya mengandalkan teknologi, ya. Padahal kita akan lebih bisa menghargai, bisa menikmati, bisa mempersiapkan dengan baik dengan ilmu komunikasi dan public speaking di era digital seperti ini. Dengan kita bisa memanfaatkan teknologi dan kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka itu bagian dari bagian dari kesinambungan, sesuatu hal yang amat penting. Keduanya penting, kita bisa menguasai teknologi penting dan komunikasi pun penting, kayak gitu. Dengan kita berkomunikasi, maka kita tandanya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Contoh aja ya, Mas. Oke. Nah, contohnya kita sudah bisa nih mengendalikan ataupun menggunakan aplikasi sesuatu. Nah, ada yang belum bisa, maka dengan kita punya kemampuan berkomunikasi, kita bisa membantu orang lain. Kayak gini loh, menjelaskan seperti itu. Artinya, kita bisa lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwasanya dengan era digital ini serba semuanya canggih, ya udahlah, komunikasi, kemampuan public speaking nggak perlu, semuanya udah serba canggih. Bahkan sekarang sudah dengan AI, ya kan, seperti itu. Jangan, tetap kita harus belajar. Kenapa? Karena ujung-ujungnya orang itu lebih menghargai sesuatu hal yang memang dirasakan oleh hatinya. Contoh, di Jepang, ada orang ketika masuk ke rumah sakit dilayani oleh robot. Karena 4.0 ke 5.0 itu lebih luar biasa cepat gitu kan perkembangannya. Tapi apakah orang itu senang, bahagia dilayani dengan robot? Enggak. Sampai robot tersebut malah dihancurkan. Jadi secanggih apapun di zaman sekarang, tetap yang namanya komunikasi secara langsung, ya, kemampuan public speaking dengan menggunakan hati, itu tetap penting. Kenapa? Manusia tetap ingin dihargai. Manusia tetap ingin dicintai. Manusia tetap ingin merasakan kehadiran kita sebagai manusia itu sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan memanusiakan manusia. Seperti itu, Kak Bang. Oke, baik. Mas Agung, seperti biasa kita juga menerima pertanyaan dari pendengar dan nampaknya ini sudah lumayan banyak. Kita tapi break dulu Mas Agung supaya kita agak longgar ya. Jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagunya sama-sama ya Mas Agung ya. Dan untuk Anda pendengar Pro1, kita masih buka kesempatan Anda untuk ikutan ngobrol malam hari ini di obrolan komunitas. Tentunya kita temanya adalah pentingnya komunikasi dan public speaking di era 4.0 bersama Mas Agung Rahmatullah. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0213440696 atau pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp kami di 081212349112. Kami segera kembali. Ya. Tiada kata
Tiada kata terucap tanpamu, tersenyum menatap malu-malu. Merah pipimu terlukis jelas di wajahmu, yang membisuku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bila takkan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Tiada kata terucap tuh ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. Pertama jumpa dirimu, ku tahu kau hanya milikku. Jalan bergandengan tangan hanya kamu dan aku. Rasa dan masa yang ada ini hanyalah malu. Tak tahu bagaimana untuk mendapatkan dirimu. OMG, ini ku tahu hatiku kacau, pikiran juga galau. Cintaku hanya Kau kan jadi milikku selamanya. Tiada kata terucap tuh ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. kau milikku. Ini hatiku untukmu. Kau milikku. Datang mengisi hidupku. Kau milikku. Ini hatiku Dari hati, yakini hatiku untukmu. Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi Bang Sari masih menemani Anda di Jakarta malam ini, tepatnya di obrolan komunitas. Kita ngobrolin mengenai pentingnya komunikasi dan public speaking di era 4.0. Bersama narasumber kami ada Mas Agung Rahmatullah, SENNLP, CPS, CASQ, CBNSPRI. Dan beliau ini seorang entrepreneur dari komunitas Inspiring Group. Mas Agung. Siap. Oke, Mas, kita langsung ke pertanyaan pendengar ya. Ini yang pertama ada Mas Aris di Bekasi. Selamat malam Mas Agung, yang dimaksud dengan 3VS apa sih? Silakan Mas Agung. Oke. Boleh diulangi kabar? Maaf. Yang dimaksud dengan 3VS. V-nya Victoria. Victory, untuk titel bukan itu. Vokalisi mungkin ya yang dimaksud. Oke, V-nya. Oke, jadi mungkin dari pertanyaan tadi yang terpengaruh terkait dengan komunikasi ya dan public speaking itu ada namanya 3V. Mungkin maksudnya ya. Yeah. V tadi. Itu ada yang namanya visual, vokal, verbal. Oke. Nah, visual di sini ada turunannya, segala sesuatu yang dapat dilihat. Nah, ada detik pertama sampai detik ke-10 yang amat berpengaruh dalam komunikasi, dalam public speaking. Itu apa? Segala sesuatu yang dilihat. Berarti apa? Penampilan. Nah, ini penampilan sangat penting. Kita menjadi pribadi yang seperti apa dan ingin menciptakan kesan seperti apa. Maka visual ini amat penting, yaitu penampilan kita. Karena orang akan menilai kita itu dari detik pertama sampai detik 10. Oke, makanya mau dikesan orang yang rapi, maka penampilan harus rapi. Pengen dikesan ya kayak orang-orang seni, santai, ya udah penampilannya kayak orang-orang seni, seperti itu. Jadi kesan pertama amat penting, itu ada di V pertama, yaitu visual. Yang kedua, itu ada verbal. Verbal di sini adalah kata-katanya, kalimat di sini. Nah, menurut seorang peneliti, Bapak komunikator, Bapak Mas Fabian dari Amerika Serikat, beliau itu dari 3V ini ada persentase pengaruhnya.
Pengaruh pertama ada visual, pengaruh yang kedua ada vokal, pengaruh ketiga ada verbal. Nah, vokal di sini adalah suara. Suara mulai dari intonasi, ya kan, tinggi rendahnya nada dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi ini amat penting untuk komunikasi dan public speaking. Ini bagian dari segala sesuatu yang berpengaruh dari komunikasi dan public speaking. Singkatnya seperti itu. Kalau ingin lebih jelasnya lagi, aman, nanti bisa follow IG Kak Agung, nanti kita bisa sharing-sharing. Dari Bekasi ya, halo. Iya, betul. Silakan. Oke, baik. Berikutnya ini dari Pamulang, ada Ayu yang bertanya, apakah penguasaan bahasa internasional penting bagi seorang profesional public speaker? Silahkan Mas Yes, Agung. penting banget. Kak Agung pribadi jujur ya, ini masih terus belajar, makanya Kak Agung ini kuliah lagi S2 di salah satu kampus di Bogor ya, dan Kak Agung juga belajar lagi bahasa Inggrisnya. Jujur sekali bahasa Inggris Kak Agung juga masih terus upgrade kayak gitu. Penting banget karena itu bagian dari dari bagian dari skill kita ya kan. Dengan kita menguasai bahasa internasional itu akan lebih meningkatkan kredibilitas kita, seperti itu. Kayak gitu. Oke, udah terjawab ya. Kemudian ada Dini di Kebayoran. Bagaimana sih mengatasi rasa takut ketika berbicara di depan publik? Apalagi mungkin orang yang baru pertama ya. Ya, Mas Agung. Mas Agung monitor suara saya kah? Terputus Mas Bam. Oke, saya ulangi ya. Masih dengar suara saya Mas Agung? Mas Agung? Halo Mas Agung? Masih belum ada suara Mas Bam sih, mohon izin. Mahal kayaknya nih suara Mas Bam. Oke, nanti saya coba telepon kembali kalau enggak ya Mas Agung. Limited nih di sini nih. Soalnya Bogornya Bogor Barat nih. Salam kenal semuanya. Oke, Mas Agung masih monitor suara saya enggak? Halo? Ada, namun terputus. Nanti ada bagusnya, coba. Boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Oke, ini ada Dini di Kebayoran. Bagaimana mengatasi rasa takut ketika berbicara di depan publik? Oke. Pertama, mindsetnya dulu. Oke, mindsetnya dulu. Rasa takut, grogi, itu bagian dari anugerah, bagian dari sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, setiap manusia rasa grogi, takut itu hal biasa. Oke, jangan dianggap musuh, tapi dianggap kawan. Itu dulu. Oke. Nah, namun tugas kita sebagai manusia bukan menghilangkan rasa itu, bukan, tapi mengendalikan. Oke, mengendalikan. Jadi rasa grogi, ya, rasa takut, rasa malu ketika kita tampil depan umum itu suatu hal yang biasa. Tugas kita adalah mengendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan atau menguasai yang sifatnya memang sudah dari sananya kita diberikan. Seperti itu. Yang perlu kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana kalau Kak Agung pribadi? Pertama, persiapan dulu. Oke? Perhatikan. Dengar apa yang saya sampaikan. Orang akan mendapatkan sebuah pujian, penghargaan ketika dia mempersiapkan dengan baik. Oke? Dan orang akan mendapatkan sebuah, mohon maaf, hinaan ataupun cemoohan. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan dengan baik. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan, pujian, persiapkan dengan baik. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka ya rasa grogi itu akan lebih dominan, kayak gitu. Terus apalagi yang Kak Agung lakukan? Ketika di lokasi, kita minum terlebih dahulu. Bisa tarik napas dulu 3 kali, tahan, keluarkan. Tarik napas, lewat hidung, tahan, keluarkan. Itu 3 kali, seperti itu. Oke, dan berikan sebuah apresiasi kepada diri sendiri. Kasih pujian, ya, misalkan. Untuk Kak Agung pribadi ya. Agung, kamu sudah memberikan yang terbaik. Kamu berangkat dari rumah, tampil di lokasi ini, tampil dengan baik. Berikan sebuah pujian. Seperti itu. Ini pengalaman saya ketika saya diundang oleh salah satu hotel di Bogor, ya, di Hotel Aston. Waktu itu saya diundang oleh KPK, karena KPK ini ada acara bersama Kapolri waktu itu. Nah, singkat cerita, saya sebagai Master of Ceremony. Apa dirasakan oleh saya? Grogi banget itu, apalagi gak ada technical meeting ya di hari H, di pagi hari. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya, intinya saya berdoa, minum, tarik nafas, bismillah, do the best. Lakukan yang terbaik. Bukan be the best, bukan merasa diri ini paling terbaik. Tidak.
tapi lakukan aja yang terbaik. Insya Allah Tuhan akan memudahkan, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan dianggap growth itu sesuatu hal yang menakutkan. Bukan, itu sesuatu hal yang memang sudah ada dalam diri kita. Sudah kita cukup mengendalikan rasa grogi itu. Sekelas pembicara-pembicara tingkat nasional ataupun internasional, mereka apakah tidak merasakan grogi? Merasakan, pasti merasakan. Ya, yang membedakan adalah bagaimana dia mengendalikan rasa grogi tersebut. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke Ciputat. Ada Arya. Kepercayaan diri seringkali naik dan turun. Bagaimana mempertahankan kepercayaan diri kita? Mas Agung. Baik, mohon izin boleh diulangi kembali, Mas Bam. Oke. Kepercayaan diri seringkali naik dan turun. Bagaimana mempertahankan kepercayaan diri kita? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Luar biasa, betul sekali. Jadi gini, kita percaya diri itu baik. Tapi percaya diri berlebihan, mohon izin, segala sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. Nah, bagaimana cara tetap menstabilkan rasa percaya diri ini? Pertama, kita sebagai manusia ini punya Tuhan. Kita yakin saja apa yang kita berikan, apa yang kita tampilkan, ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi mindsetnya dulu, oke? Mindsetnya dulu dikuatkan bahwasannya saya percaya diri ini untuk kebaikan. Itu dulu fondasinya. Kalau kita nggak punya fondasi, percuma. Coba lihat bangunan di sekitar Anda di rumah. Sekarang lihat, ya, pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta. Coba lihat rumahnya atau Anda sedang di mana sekarang. Lihat, kalau ada gedung, lihat. Oke. Pertanyaan saya adalah, bangunan yang Anda lihat, menurut Anda, yang penting itu dindingnya, atapnya, kacanya, atau apanya? Menurut Anda, coba Mas Bam bisa jawab nggak? Bangunan yang Mas Bam sekarang sedang tinggal ya di studio RRI Pro 1 Jakarta, menurut Mas Bam, bangunan itu yang paling penting apanya? Fondasinya. Yes, fondasinya. Kalau fondasinya sudah kuat, niatnya sudah mantap, maka insya Allah rasa percaya diri itu akan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tugas kita adalah menguatkan diri sendiri dulu, fondasinya dulu. Kita niat sebagai pribadi yang percaya diri ini untuk apa? Kalau untuk kesombongan, mohon maaf. Maka yang dirasakan adalah nanti ujung-ujungnya kehancuran. Karena kesombongan ini adalah titik puncak kehancuran, gitu. Jadi niatkan dulu untuk kebaikan, ya kan, kebermanfaatan. Insya Allah tuh akan dijaga Allah, akan dijaga Tuhan untuk kepercayaan diri kita. Nah, kalau sudah kuat fondasinya, terus dipersiapkan dengan baik ya. Kak Agung kasih tips nih ya. Kak Agung kasih tips bagaimana untuk meningkatkan skill public speaking misalkan ya. Nah, pertama, pastikan dulu topik yang relevan dengan target audiensnya seperti apa. Pastikan juga menguasai topik dengan baik ya. Dipersiapkan semuanya ya. Segala sesuatunya yang tadi kamu sampaikan. Ketika kita mempersiapkan dengan baik, lalu kita naik panggung dan turun panggung, maka kita akan mendapatkan sebuah pujian penghormatan. Tapi maaf, ketika kita tidak ada persiapan sebelumnya, kita naik panggung, tampil, turun panggung, ya siap-siap aja. Bakal ada semauhan. Seimbang hidup ini. Nah, pokoknya kayak gitu. Terus belajar dan membaca adalah kunci juga. Seperti itu. Baik. Silakan, lanjutkan. Mas Agung, masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin jawabannya lebih dipersingkat karena kita masih mau kenalan sama komunitas Inspiring Group ya. Ini ada Sisil di Kebon Jeruk. Bagaimana kita menganalisis audiens atau penonton kita, Mas Agung? Oke, menganalisis audiens atau penonton kita. Iya. Apa yang mau dianalisis maksudnya ini? Mungkin bagaimana cara kita nanti untuk menyampaikan atau bersikap gitu kali ya. Baik. Oke, ini sepertinya yang bertanya juga seorang public speaker mungkin ya. Kayaknya iya Mas, dari komunikasi semua nih yang bertanya. Bagus ya, Kak Agung kasih tips nih. Caranya, Anda bikin belangko dulu. Belangko itu data-data kosong, kasih ke pengundang atau ke siapa, panitia atau IO, gitu loh. Di situ kasih pertanyaan, audiensnya usia berapa, targetnya apa, bla bla bla, selengkap mungkin sesuai dengan kebutuhan. Maka Anda akan tahu tuh untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Gitu. Kalau saya seperti itu, jadi caranya seperti itu. Oke, lanjut ke Bekasi ada Rachel ya.
Apakah ada perbedaan ketika menjadi seorang public speaker di dalam ruangan atau di luar ruangan? Mas Oh, Agung. baik. Ada. Pertama, dari suara. Tadi kan bertanya tuh tentang 3V ya, Ya. atau 3V. Hmm. Visual, vokal, verbal. Oke. Yang perlu digarisbawahi adalah suaranya. Kalau indoor ya, itu lebih tertutup kan. Kalau outdoor kan terbuka. Itu gunakan ada suara perut, suara dada, suara tenggorokan. Ini Ya. panjang nih. Kalau mau dibahas nanti bisa ke Instagram, nanti kita bisa ngobrol ya. Oke. Itu yang pertama. Sedikit ditambahkan karena ini penting. Jadi untuk yang membedakan itu antara indoor dengan outdoor itu sendiri adalah pahami audiensnya tadi. Kalau sama orang tua jangan cepat-cepat ya, pelan-pelan aja. Kalau sama orang tua baby boomers tuh ya, itu pelan-pelan. Tapi kalau milenial, Gen Z boleh ya, nadanya apa ini disesuaikan lagi. Intinya tadi analisis audiens juga bagus ya, dan sambungkan dengan memainkan suara yang dipilih, perut, dada, dan tenggorokan. Seperti itu. Baik. Nuno di Depok, bila ada seseorang yang terlihat tidak suka dengan kita saat berbicara di depan publik dan sangat mengganggu konsentrasi, apa yang harus dilakukan? Baik, pengalaman kayaknya ya. Ada audiens yang nggak suka sama kita, terus kita melihat gitu ya. Ya. Oke. Pernah gak nih Mas Bam merasakan ini? Mungkin pernah ya, suka ada yang bisik-bisik gitu ya, tanpa kita sadari, kayaknya gimana ya. Kayaknya Depan mata langsung lagi ya. digibahin gitu di belakang. Gibahin gitu ya. Oke, bagus pertanyaan, bagus nih ya. Jadi gini, kita ditugaskan oleh siapa, kita harus tahu dulu. Pasti yang menugaskan kepada kita ini, dia punya keyakinan, punya kepercayaan bahwasanya kita mampu. Oke? Kita tidak usah terfokuskan dengan orang-orang yang tidak suka sama kita. Kayaknya capek dan super sibuk deh kita ya. Yeah. Dan ngabisin waktu kalau kita fokus kepada orang-orang yang nggak suka sama kita. Udah fokuslah kepada orang-orang yang suka dengan kita. Mohon izin Kak Agung sampaikan. Umar bin Khattab menyampaikan, dengan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang nggak suka dengan kita, maka tinggalkan. Fokuslah kepada orang-orang yang suka dengan kita, orang-orang yang sayang dengan kita. Artinya udah sampaikan aja. Dan cukup berpikir baik. Oke. Ya, berdoa kepada Tuhan. Semoga orang yang gak suka ini tetap baik sama kita. Husnuzon aja. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Mas, lebih singkat lagi ya. Saya belum kenalan sama komunitasnya soalnya. Oh iya. Ada Albert di Grogol. Malum nih. Siap, ada Albert di Grogol nih. Ada beberapa metode dalam public speaking. Ada manuskrip, extemporer, memorizing, impromptu. Metode mana yang paling efektif untuk seorang profesional? Mas Agung. Hadirkan yang ada dalam pikiran Anda, hadirkan yang ada dalam hati Anda. Anda akan lebih lancar, lebih jago menyampaikan ya dengan yang Anda pernah amalkan, pernah Anda lakukan, pernah Anda pikirkan dengan baik, maka itu lebih hebat dan lebih mudah dibandingkan kita menghafalkan skrip kayak gitu. Oke, baik. Nah, terakhir ya, ini apakah komunitas atau organisasi dapat meningkatkan kemampuan public speaking kita? Ada Olivia di Selipi. Silakan Mas Agung. Oke. Pergaulan yang baik akan mempengaruhi kehidupan kita. Siapa sahabat kita, siapa teman kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, kalau kita bergaul di komunitas sesuatu, apakah akan mempengaruhi dengan public speaking-nya kita? Ya, mempengaruhi. Di situ apa yang kita bicarakan, apakah hal-hal positif, maka yang didapat pun hal-hal positif. I think positif, I become positif. I think negatif, I become negatif. Seperti itu. Siap. Oke, sekarang singkat lagi nih. Kenalan sama komunitas Inspiring Group. Komunitas yang seperti apa, kegiatannya bagaimana? Silakan Mas Agung. Ini baik. Inspiring Group ini merupakan sebuah organisasi resmi ya, yang dimana Kak Agung di situ membantu adik-adik ataupun para mahasiswa, ya kan, ataupun pihak-pihak tertentu yang ingin belajar tentang komunikasi, ya kan, dan Kak Agung pun di sini ada event organizer, wedding organizer, seperti itu. Artinya lebih ke entertain lah, intinya seperti itu.
dan pengembangan diri sumber daya manusia, ya kan? Development juga Kak Agung ada di situ. Intinya Inspiring ini siap membantu siapapun dalam mengembangkan diri, baik yang sifatnya personal ataupun korporasi. Seperti itu. Oke, kegiatan terdekatnya apa nih Mas Agung? Ya? Kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan apa nih dari komunitas Inspiring Group? Oke. Kegiatan terdekat adalah Kak Agung kunjungan membuat program, Oke. yaitu ke sekolah-sekolah. Oke, ada memang sekolah yang di mana hadir ke lokasi kita, ada Kak Agung hadir ke lokasinya setiap pendengar RRI ini. Jadi Kak Agung siap diundang, ya silakan bisa ke Instagram ya di Agung Rahmatullah _official, Agung Rahmatullah _official, yang dimana Kak Agung siap ya. Siapa saja yang ingin belajar tentang public speaking, leadership, dan lain-lainnya. Oke. Intinya apa? Ketika kita mau bertumbuh, insya Allah selalu ada jalan. Oke, baik. Mas Agung, cara bergabungnya, ada persyaratan khusus atau mungkin bisa dilihat di mana nih informasi selengkapnya? Informasi selengkapnya bisa di WhatsApp ya. Saya lebih jelas mungkin, Pak Abam, boleh ya? Silakan sebutkan Mas Agung. Baik, di 081 2-nya 5 kali 7809. Saya ulangi, 081 2-nya 5 kali 7809. Oke. Silakan ya, pertanyaannya bisa lebih spesifik lagi ke informasinya dari WhatsApp itu ya, Mas Agung ya. Yes, Oke Mas Agung, yang mau digarisbawahi nih. Ya. Siap, yang mau digarisbawahi mengenai pentingnya komunikasi dan public speaking di era 4.0. Silakan. Singkat saja Mas Agung. Terputus, mohon izin. Ya. Yang mau digarisbawahi mengenai tema malam hari ini, pentingnya komunikasi dan public speaking di era 4.0. Singkat saja Mas Agung. Siap, oke. Yang digarisbawahi adalah jadilah pribadi yang mau belajar. Setinggi apapun ilmu kita, sebesar apapun kemampuan kita, maka harus terus belajar. Oke? Dan ilmu yang kita pelajari, yang pertama amat penting, salah satunya adalah komunikasi. Oke? Di mana ya ada seorang hamba, oke, beliau mendapatkan sebuah wahyu yang pertama pun berkaitan tentang komunikasi, yaitu Iqra bacalah. Jadi artinya komunikasi sangat penting. Dengan demikian Anda akan bisa menggapai cita-cita Anda dengan berkomunikasi, ya. Karena semua profesi pasti membutuhkan komunikasi. Itu yang pertama. Oke. Kedua, di zaman sekarang ini, di era 4.0 ini, semua serba cepat, serba canggih. Maka kita harus bisa menyesuaikan era sekarang ini. Maka respon kita pun harus cepat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan cepat dan tetap efektif. Targetnya sampai, gitu loh. Oke. Dengan demikian, insya Allah, kesuksesan kita raih bersama. Terima kasih, Mas Bam. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Agung untuk waktunya di malam hari ini. Sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman di komunitas Inspiring Group. Assalamualaikum, selamat malam Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bam. Terima kasih. Dan demikian tadi obrolan komunitas pendengar Persatu mengenai pentingnya komunikasi dan public speaking di era 4.0. Naskah disusun oleh Trimartini dengan pengacara Siti Zubaidah, peneliti naskah Ananta Bagita, pentingnya communication skill and public speaking di era 4.0 Agung Rahmatullah, SANNLPCPSCSISQ, CBNSPRI, entrepreneur dan juga komunitas Inspiring Group. Tetap bersama kami di Persatu RRI Jakarta, setelah ini akan ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.